Salam saudara-saudara, sahabat firman yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bersyukur kepada Tuhan karena sampai hari ini Tuhan masih memberkati kita dengan nafas kehidupan. Kita menikmati hari-hari hidup, melewati berbagai pergumulan. Hampir kita menyelesaikan bulan pertama di tahun 2021 dengan berbagai pergumulan yang kita lewati. Dan saya pribadi bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena kita boleh jumpa lagi pada channel ini dalam pelajaran rohani dan sahabat firman. Pada hari ini kita ada pada pelajaran yang keempat. Sebelum kita akan mempelajari firman Tuhan, mari sejenak kita mohon kuasa Roh Kudus untuk mengendalikan kehidupan kita, menuntun kepikiran kita untuk mengerti maksud Tuhan di dalam firman yang kita akan pelajari pada hari ini. Mari berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu oleh karena Engkau sungguh amat baik dalam hidup ini. Kami ada hari ini karena kasih setia Tuhan. Dan waktu yang indah, kami akan membacakan firman Tuhan. Kami akan mempelajari firman Tuhan. Kami mohon kiranya urapan Roh Kudus menjadi bagian hati dan pikiran kami. Memampukan kami dan menuntun untuk mengerti akan maksud Tuhan dari firman yang kami akan pelajari pada saat ini. Kami menyerahkan firman ke dalam tangan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Sahabat firman yang Tuhan Yesus kasihi, judul pelajaran kita adalah Raja Damai yang Mulia. Ayat inti terdapat di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang kelima, firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, ketika kita membacakan akan ayat firman pada hari ini, maka kita dapati bahwa sang nabi dalam pasal ini berkata kepada orang benar bahwa engkau akan berbahagia. Tetapi celakalah orang fasik, sebab malapetaka akan menimpanya. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, artinya bahwa janji yang penuh anugerah bagi mereka yang mematuhi pengajaran dan kesaksian Yesus. Dan orang-orang benar akan melihat terang yang besar, mendapat kelegaan di tengah-tengah kesuraman mereka. Sementara orang-orang yang berusaha meminta petunjuk kepada arwah akan dibuang ke dalam kabut kesuraman. Firman Tuhan pada hari ini memberikan pencerahan rohani bagi saudara dan saya. Artinya dalam hidup ini semasa Tuhan izinkan kita ada, nafas Tuhan masih berikan, sahabat firman yang kita pelajari menuntun kita untuk meninggalkan segala kepikiran kita yang kita gunakan untuk mengartikan firman Tuhan. Dan kita boleh dituntun untuk dikendalikan oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dalam Yesaya pasal 8 ayat 23 dan Yesaya 9 ayat 1 sampai ayat 6 terdapat penghakiman dan belas kasihan, janji anugerah Injil, janji Mesias dan gelar-gelar Mesias.
Dari konteks sejarah sahabat firman, dekatnya nubuatan Yesaya dipahami sebagai berikut. Bahwa dulu karena keberdosaan Ahaz yang mewakili ketidakbenaran umat, akibatnya mereka dihukum Tuhan lewat bangsa Asyur. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, sesungguhnya hanya ada kesesakan, kegelapan, dan kesuraman. Semuanya sangat buruk. Namun tidaklah sepenuhnya begitu, karena di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Dalam Mazmur pasal 112 ayat yang keempat. Dalam malam pun menjadi siang. Dalam Sakaria pasal 14 ayat yang ketujuh. Yehuda dilanda ketakutan karena ancaman Aram dan Israel. Ahaz mengambil keputusan yang salah, meminta pertolongan kepada Asyur dan bukan kepada Tuhan. Akibatnya sahabat firman, Yehuda adalah bangsa yang berjalan dalam kegelapan karena dipimpin oleh raja yang tidak takut kepada Tuhan. Namun kita dapati dalam pelajaran ini bahwa tidak selamanya akan ada kesuraman bagi orang benar. Karena misi penyelamatan ini terjadi pada 3 lapisan. Lapisan yang pertama, hadirnya Hizkia yang berbeda dengan ayahnya Ahaz. Ia tunduk kepada Allah. Ia akan membawa perubahan yang baru. Dan ini memungkinkan hadirnya kedamaian dan kemakmuran. Lapisan yang kedua adalah masa ketika bangsa Yahudi kembali dari pembuangan. Lapisan yang ketiga adalah keselamatan terlihat dari hadirnya seorang Mesias, Yesus Kristus, yang akhirnya digenapi dalam diri Kristus Sang Juru Selamat. Dan dalam Yesaya pasal 7 ayat 14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel, Allah beserta kita. Ia akan membawa pengharapan bagi umat-umatnya. Dan kedatangannya membuka babak baru kepada umat manusia yang hidup dalam kegelapan dosa. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, kedatangannya mengubah kedudukan dan yang mencekam menjadi sukacita besar. Dan ia melepaskan manusia dari belenggu dosa dan memberikan damai sejahtera kepada manusia yang percaya kepada Allah. 2 hal penting yang dikatakan Yesaya mengenai Yesus adalah bahwa dia adalah manusia yang sejati. Mengapa? Sesuai perkataan seorang anak telah lahir. Yang kedua, bahwa dia adalah Allah yang sejati. Nampak dari 4 nama yang diberikan kepadanya. Yang pertama adalah penasihat ajaib. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, Mesias sendiri akan menunjukkan keajaiban adikuadrati. Ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Di dalam Yesaya pasal 28 ayat 9. Yang kedua, Allah yang perkasa. Di dalam dia seluruh kepenuhan Allah akan berdiam secara jasmani. Di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-9. Yang ketiga, Bapa yang kekal. Sahabat firman yang diberkati Tuhan. Seorang Bapa yang penuh belas kasihan, yang mengasihi, melindungi, dan menyediakan kebutuhan anak-anaknya
termasuk saudara dan saya, di dalam Mazmur pasal 103 ayat yang ke-13. Yang berikut, yang keempat adalah Raja Damai, bahwa pemerintahannya akan membawa damai bagi seluruh umat manusia melalui pembebasan dari dosa dan kematian. Di dalam Yesaya pasal 11 ayat 6 sampai yang ke-9, dan dalam Roma pasal 5 ayat 1, Roma pasal 8 ayat yang kedua. Ingat sahabat firman yang diberkati, bahwa jika Allah ingin menghancurkan umatnya, Dia dapat menyerahkan mereka kepada bangsa Asyur dengan segera. Namun sahabat firman, Allah sungguh luar biasa. Dia sabar, karena Ia menghendaki supaya semua orang jangan binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, pengharapan apa yang dapat membangkitkan semangat hidupmu di masa sekarang dan masa yang akan datang? Hiduplah dalam takut akan Tuhan. Jauhkan segala kejahatan. Dan ingat sahabat firman, bahwa hidup dalam kejahatan dan ketidakadilan tak akan pernah bertahan untuk selamanya. Oleh sebab itu, sahabat firman, hiduplah dalam kebenaran dan keadilan. Gantungkanlah kepercayaan saudara dan saya kepada Yesus Kristus, sumber kebenaran. Dasarkan iman saudara dan saya, kepercayaan saudara dan saya kepada kitab suci yang diilhamkan Allah bagi kehidupan kerohanian umat manusia. Oleh sebab itu, sahabat firman, hiduplah dalam kebenaran dan keadilan, karena Amsal pasal 11 ayat 4, firman Tuhan, pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Hanya ketika kita hidup dalam kebenaran Kristus, kita dapat membalikan hidup yang gelap menjadi terang. Ketika kita ada dalam kebenaran Kristus, ini dapat mengubah kedudukan yang mencekam menjadi sukacita terbesar. Ketika kita hidup dalam kebenaran Kristus, ini dapat membuat kita menemukan perubahan ajaib, adalah anugerah dan kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan saudara dan saya. Oleh sebab itu, sahabat firman, pilihan ada di tanganmu. Jika kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, ketika kita memilih untuk mengikuti Yesus dan kebenarannya, maka sahabat firman, ada sukacita, ada kedamaian. Mengapa ada sukacita, ada kedamaian? Karena Allah, Yesus, Immanuel, beserta saudara dan saya di dunia ini. Dan Allah, Immanuel, akan menuntun saudara dan saya untuk mendapat keselamatan yang Dia sediakan bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Oleh karena kami merasakan kuasa Roh Kudus hadir ketika kami mempelajari firman Tuhan. Kami mohon, kiranya Roh Kudus akan memberikan pengertian dari firman yang kami bacakan, yang kami pelajari pada hari ini, dan firman ini akan memotivasi kami untuk setia pada Tuhan. Memotivasi kami sementara Tuhan percayakan kami hidup di dunia ini. Kami akan berkomitmen untuk berbalik kepada Tuhan. Bapa di surga, kiranya sahabat firman yang akan membuka channel ini, kami semua diberkati dengan firman ini. Dan kami yakin bahwa melalui firman ini, kami semua akan dituntun untuk mendapat keselamatan. Terima kasih Bapa untuk berkat rohani yang kami terima pada hari ini. Kami persembahkan doa ini
hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami.